Perintah Kaisar Naga. Bab 1261 sampai dengan 1270. Audiobook Novel Silat. Episode 127. Terserah kamu, jika kamu bertarung sendirian, kamu mungkin bukan lawanku. Dev berkata dengan memprovokasi Dalton. Jika Dev berurusan dengan Dalton sendirian, dia bisa melawan. Jika Dalton membawa tuan-tuan itu untuk bergabung dengannya, Dev tidak akan bisa melawan. Sombong. Mata Dalton menyipit, lalu dia melambaikan tangannya, kalian semua mundur, tidak ada yang diizinkan bergerak tanpa perintahku. Dalton meminta bawahannya mundur. Dan Dev memandang Rosalind, Nona Ji, Anda bawa Rafaela dan murid-murid istana teratai merah kembali ke istana dengan cepat, dan jangan mendekat. Tuan Chen, orang ini adalah Wuhuo, saya khawatir. Rosalind bisa merasakan bahwa napas Dalton ada di ranah Wuhuo, dan dia takut Dev tidak akan menjadi lawan sama sekali. Jangan khawatir, Fei Qingping juga Wuhuo, tapi dia dibunuh olehku. Dev tersenyum sedikit, dalam pertempuran semacam ini, bahkan jika Anda membantu terlebih dahulu, Anda tidak akan dapat membantu sama sekali. Anda hanya akan kehilangan hidup Anda dengan sia-sia. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada dari Anda yang diizinkan untuk melangkah maju. Kamu tidak dapat membantuku, justru malah mengalihkan perhatianku karena melakukan tindakan yang merugikan. Rosalind juga mengerti bahwa dalam pertempuran semacam ini antara Wuhuo, dengan kekuatan mereka tidak memiliki kemampuan untuk campur tangan sama sekali. Baiklah, Anda berhati-hati. Rosalind mengangguk. Segera, Rosalind dan yang lainnya juga mundur ratusan meter, dan langsung mundur ke istana teratai merah. Pada saat ini, hanya Dev dan Dalton yang tersisa saling berhadapan. Nak, aku tahu bahwa kamu menggunakan taktik agresif untuk sengaja membiarkan aku dan kamu berduel, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, segala jenis strategimu sia-sia. Setelah Dalton selesai berbicara, aura mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, seberkas energi seperti pisau terbang, bergegas menuju Dev secara langsung. Dev mengerutkan kening, dia tidak berpikir bahwa Dalton begitu cepat, dan dia menyerang tanpa persiapan. Zing, zing. Dalam sekejap, energi yang tak terhitung meninggalkan banyak bekas luka di tubuh Dev. Untungnya, tubuh Dev cukup kuat, jadi dia tidak mengenai tulangnya. Sebelum dia bisa memikirkannya, tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan sisik emas tumbuh, dan tubuh emas Dev yang tidak rusak dimainkan. Detik berikutnya, Dalton menampar kepala Dev dengan satu telapak tangan, dan telapak tangan ini akan membunuh Dev. Menghadapi Dalton, Dev tidak berani menunjukkan sedikit pun kelengahan. Semburan napas ini sudah cukup untuk membuat Dev terengah-engah. Tinju cahaya suci. Dev menggertakkan giginya dan mengayunkan tinju cahaya suci secara langsung. Cahaya keemasan meledak, menembus kehampaan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menghantam telapak tangan Dalton. Ledakan. Seperti ledakan nuklir, suara memekakan telinga terdengar, diikuti oleh gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyapu sekeliling. Dan tubuh Dev dengan cepat mundur, kekuatan Dalton, Dev tidak cukup untuk melawan. Ada lubang besar lebih dari 10 meter yang tersisa di tempat kejadian, dan Dalton tidak bergerak sama sekali. Dev sedikit menyipitkan matanya, dengan perasaan campur aduk di hatinya, dia tahu bahwa menghadapi Dalton, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kekuatan Dalton terlalu kuat, dan sama sekali tidak sebanding dengan Wuhuo setengah langkahnya. Tidak heran kamu dapat menghancurkan keluarga Ning dan melukai putraku. Benar saja, kamu memiliki beberapa keterampilan. Benar-benar tidak banyak anak muda dengan kekuatan sepertimu. Sayang sekali kamu akan mati, dan akan satu jenius yang berkurang di dunia. Tidak baik bagimu untuk menyinggung siapapun, apalagi keluarga Ning saya. Setelah Dalton selesai berbicara, tanpa memberi Dev kesempatan untuk bernapas, sebuah telapak tangan besar menampar Dev dengan kekuatan yang luar biasa. Energi yang terkandung dalam gerakan Dalton lebih kuat daripada bom. Selain itu, kecepatan Dalton sangat cepat, dan bayangan-bayangan melintas, dan kemudian muncul di depan Dev. Dev tidak punya waktu untuk bereaksi, Dalton menampar dada Dev dengan telapak tangan.
Tubuh Dev langsung terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, dan sisik besar di dadanya jatuh dan menghilang. Kakak Chen. Tuan Chen. Melihat Dev terbang dengan tamparan, Rafaela dan Rosalind semua gugup. Dev jatuh dengan keras ke tanah, lalu menatap kedua orang itu dan berkata, "Jangan datang ke sini." Pada saat ini, dada Dev telah runtuh, dan jelas bahwa dia memiliki beberapa tulang rusuk yang patah. Ada darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan darah di tubuh Dev mengalir kemana-mana. Kekuatan telapak tangan Dalton berada di luar imajinasi Dev. Beruntung tidak ada kerusakan pada tubuh emas dan perlindungan tubuh, dan tubuh fisik Dev juga sangat kuat, sehingga tidak menyebabkan lebih banyak kerusakan. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri perlahan. Dalton memandang Dev, alisnya sedikit berkerut, dan dia sedikit terkejut. "Kamu benar-benar bisa menahan telapak tanganku, sepertinya tubuhmu cukup kuat." Dalton bukan Wuhuo yang baru dipromosikan. Dia telah berada di Wuhuo selama 6 atau 7 tahun. Jika tidak, bahkan jika keluarga Ning tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri, apakah ada keluarga sekte lain yang berani memprovokasi dia? Dalton adalah seorang veteran Wuhou, dan dia sudah terkenal di Kyoto sebelumnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa telapak tangannya tidak akan membunuh Dev. "Kamu terlalu lemah." Dev menatap Dalton dengan dingin, meskipun kekuatan Dalton jauh melampaui dirinya, Dev tidak akan pernah mengakui kekalahan dan menyerah. Wajah Dalton menjadi dingin, dia tidak memikirkan Dev, mulutnya keras, dia seperti ini, dan dia berani mengatakan hal seperti itu. "Aku akan memberikan kematian untuk anak keras kepala sepertimu." Dalton memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan kemudian sosoknya menghilang dalam sekejap, hampir beberapa saat sebelum dia tiba di depan Dev. Dev telah lama menatap Dalton, dan tidak berani lengah sama sekali. Dan ketika Dalton bergerak, bulu-bulu di seluruh tubuh Dev sudah meledak. "Tinju cahaya suci." Dev berteriak marah, meskipun dia tidak melihat sosok Dalton, tetapi Dev melemparkan pukulan. Dev tahu bahwa ketika dia melihat sosok Dalton, sudah terlambat untuk memulai. Tinju Dev terbungkus dalam cahaya keemasan, dan seekor naga emas berenang melingkari lengannya. Kekuatan naga dimainkan oleh Dev. Kekuatan naga. Mata Dalton sedikit menyipit, lalu dia menampar dada Dev dengan keras. Telapak tangan ini berisi semua kekuatan batin Dalton, belum lagi Wuhou setengah langkah Dev, bahkan Wuhou sejati pun tidak akan berani mengikuti Dalton untuk berjuang keras. Ledakan. Dengan suara keras, lengan Dev langsung terpelintir, dan tubuhnya terbang keluar. Tapi kali ini, Dalton tidak berdiri diam, tubuhnya bergoyang, dan ada rasa sakit di telapak tangannya. Dalton menunjukkan keterkejutan di matanya, dan menatap Dev dengan tidak percaya. Kekuatan naga itu benar-benar luar biasa. Dalton menatap Dev dengan keserakahan di matanya. Dan Dev melihat lengannya yang bengkok, dan tangannya yang lain langsung menariknya, memulihkan lengannya yang bengkok. Baru saja dia mengerahkan hampir semua kekuatan naga untuk memblokir telapak tangan Dalton. Tapi sekarang Dev tahu bahwa kekuatan naga di tubuhnya tidak bisa mendukungnya untuk bertarung. "Nak, serahkan kristal naga di tubuhmu, dan aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia, bagaimana menurutmu?" Dalton juga tertarik pada kristal naga di tubuh Dev. "Kristal naga tidak dapat digunakan oleh orang sepertimu. Kamu, seperti putramu, kalian berdua perampok. Seluruh keluarga Ningmu adalah pencuri pria dan pelacur wanita." Dev menghina Dalton. "Binatang kecil, kamu mencari kematian." Wajah Dalton dingin, dan kemarahan di tubuhnya terus meningkat. Sebagai kepala keluarga Ning, siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini, berani memakinya? Segera setelah itu, Dalton mengeluarkan kedua telapak tangannya, dan bergegas menuju Dev dengan energi bergulir. "Bajingan kecil, aku akan menghapus tulangmu, menghancurkan dantianmu, dan membuatmu menderita selama sisa hidupmu." Dalton meraung, aura pembunuh memenuhi udara. Wajah Dev dingin, dan dia tidak berani diremehkan sedikit pun. Kristal naga di tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan, dan naga emas melayang di atas kepala Dev. Kekuatan naga sepenuhnya dilepaskan oleh Dev, dia tahu bahwa dia harus bekerja keras, jika tidak, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali.
Dalton memandangi naga emas yang melayang di atas kepala Dev, dan tertegun sejenak, tapi tidak menghentikan tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi angin tak berujung, seolah-olah akan menghancurkan Dev. Dev mengepalkan tinjunya dan menahannya dengan tegas. Menghindari tidak berguna, Dev hanya bisa melawan dengan keras sekarang. Ledakan. Asap dan debu naik, bumi bergetar, dan kekuatan besar menyebar. Bahkan Rosalind dan yang lainnya, yang berjarak ratusan meter, merasakan tekanan yang tak tertandingi dan buru-buru mencoba menahan. Asap dan debu menghilang, dan ada lubang besar di tanah, dan cahaya keemasan seluruh tubuh Dev menghilang, digantikan oleh bekas luka berdarah. Kekuatan Dev masih jauh dari Dalton, bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatan naga, dia masih tidak bisa menahan serangan Dalton. Dev berbaring di lubang yang dalam, menatap kosong ke langit. Langit saat ini menjadi abu-abu. Sambil menggertakkan giginya, Dev perlahan berdiri. Dev berdiri meskipun tubuhnya dipenuhi bekas luka sekarang. Ketika Dalton melihat bahwa Dev masih bisa berdiri, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Jika ini tersebar, bagaimana dia Dalton bisa memiliki wajah untuk dilihat orang? Seorang veteran Wuhuo, berurusan dengan pemuda setengah langkah Wuhuo, bahkan 3 gerakan tidak dapat membunuh, terlalu memalukan untuk dikatakan. Aku tidak percaya, kamu tidak bisa dikalahkan. Dalton menggertakkan giginya, dan semburan cahaya merah muncul di telapak tangannya, diikuti oleh semburan cahaya merah, yang membandingkan matahari. Segera setelah itu, lampu merah itu seperti pedang tajam, berkobar ke arah Dev. Kemudian lampu merah meledak menjadi hujan pedang, langsung membungkus Dev di dalamnya. Melihat ini, Dev tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghindar sama sekali, jadi dia menutup matanya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya membentuk kabut samar di sekitar tubuhnya, mencoba menghalangi hujan pedang ini. Kepulan-kepulan. Hujan pedang satu demi satu menghantam tubuh Dev, dan kabut samar yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Dev tidak dapat menghentikan hujan pedang yang tajam. Itu dikalahkan dalam sekejap, dan kemudian luka ditembakkan ke tubuh Dev. Tubuh Dev hampir ditembus oleh hujan pedang ini, dan darahnya mewarnai Dev menjadi manusia berdarah. Dan kekuatan spiritual juga runtuh seketika, dan tulang-tulang anggota badan juga patah. Dev jatuh dengan keras ke tanah, matanya merah, menatap Dalton. Bahkan saat ini, tidak ada jejak ketakutan di mata Dev. Melihat Dev sudah seperti ini, masih ada kemarahan di matanya. Ini membuat Dalton merasa tertantang dan dihina. Aku akan membiarkanmu mengalami kematian secara perlahan. Ketika Dalton mengulurkan tangannya, kekuatan hisap besar langsung menyedot Dev dari lubang yang dalam ke tangan Dalton. Dev menggertakkan giginya, seni konsentrasi hati di dantiannya berlari dengan panik, berharap untuk memobilisasi kekuatan spiritualnya dan mengambil kesempatan bagus ini untuk memberikan pukulan pada Dalton. Sangat disayangkan bahwa energi spiritual di tubuh Dev tampaknya telah runtuh, dan tidak dapat dipadatkan sama sekali. Dalton memegang Dev dengan satu tangan dengan senyum muram di wajahnya. Dan wajah Dev menjadi semakin jelek. Jangan khawatir, tiba-tiba aku tidak ingin membunuhmu lagi. Aku ingin membuatmu hidup dalam kesakitan selama sisa hidupmu. Kamu telah menyiksa hidup anakku, dan aku tidak bisa membuatnya mudah untukmu. Dalton berkata, dan melemparkan Dev ke tanah. Kemudian Dalton menginjak kepala Dev dan menatap Dev dengan acuh tak acuh. Orang tua, kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan. Selama aku masih bernafas, aku akan membuat keluarga Ning kamu binasa selamanya. Dev menatap Dalton dan berkata, binatang kecil, sudah seperti ini, tapi kamu berani sok keras. Dalton sangat marah, dan kemudian menendang Dev. Tubuh Dev seperti bola, dan ditendang oleh Dalton. Organ dalam Dev berjatuhan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, Dalton berjalan ke arah Dev dan menendangnya lagi. Persis seperti itu, satu kaki demi satu. Dalton menganggap Dev sebagai bola. Dev sudah berdarah pada saat ini, dan tidak ada tempat utuh di tubuhnya. Kakak Chen. Melihat keadaan tragis Dev, Rafaela tidak tahan lagi dan ingin bergegas keluar, tetapi ditarik oleh Rosalind. Jangan. Terbiasa. Rosalind menarik Rafaela dengan erat. Kalian semua jangan bergerak, jangan bergerak.
Dev mencoba yang terbaik untuk mengaum pada Rafaela dan Rosalind. Setiap kata memuntahkan seteguk darah. Dalton mengalahkan Dev, tetapi semua menghindari poin kunci. Yang dia inginkan sekarang bukanlah Dev harus mati, tetapi dia akan menderita semua rasa sakit. Kesadaran Dev mulai kabur pada saat ini, dan matanya kabur. Tak lama kemudian, Yuki muncul di benak Dev, dan ibunya pun muncul. Walaupun wajah ibunya samar, perasaan kedekatan itu membuat Dev sangat nyaman. Adegan itu seperti film, muncul adegan demi adegan di benak Dev. Apakah aku benar-benar akan mati? Dev berteriak jauh di dalam hatinya dan ingin melawan, tetapi tubuhnya sudah lama berhenti bergerak. Dalton tidak tahu berapa lama dia menyiksa Dev, bagaimanapun, tidak ada tulang di tubuh Dev yang utuh. Melihat Dev sekarat, Dalton juga sedikit lelah. Binatang kecil, kamu bisa berbaring di tempat tidur seperti ini selama sisa hidupmu. Setelah Dalton selesai berbicara, dia menampar perut bagian bawah Dev dengan telapak tangan. Kekuatan besar langsung menghancurkan dantian Dev, dan inti emas di atas dantiannya juga hancur berkeping-keping. Jejak kehidupan di tubuh Dev menghilang dalam sekejap. Dan Dev juga langsung menutup matanya. Melihat ini, Dalton buru-buru menendang Dev, mengerutkan kening. Sial, mati. Bagaimana kamu bisa mati? Dalton tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat tahan terhadap serangannya sehingga dia secara langsung menghancurkan dantiannya tetapi langsung mati. Ini membuat Dalton sedikit kecewa. Dev masih tidak memiliki kristal naga di tubuhnya. Jika dia mati, tidak ada cara untuk mengambil kristal naga. Dalton melirik orang-orang di istana teratai merah, tetapi dia tidak bergerak melawan mereka. Bukan karena Dalton baik dan berhati lembut, tetapi dia adalah seorang veteran Wuhuo. Jika dia menghancurkan sekte kecil, dia akan diejek. Dalton terhina jika mengambil tindakan, sehingga dia tidak perlu mengambil tindakan. Ayo pergi. Dalton melihat bahwa Dev sudah mati, jadi dia melambaikan tangannya dan membawa orang pergi. Ketika Dalton berjalan kembali, Rafaela dan Rosalind bergegas ke arah mereka dalam sekejap. Kakak Chen. Tuan Chen. Rafaela dan Rosalind menangis dengan getir, menatap Dev seperti itu, mereka tidak tahan lagi. Kakak, cepat dan selamatkan kakak Chen. Rafaela memohon pada Rosalind. Rosalind memandang Dev seperti itu, seluruh tubuhnya hancur, bahkan dantiannya hancur, bagaimana dia bisa diselamatkan? Bahkan jika Dev diselamatkan, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Kakak, bisakah kamu menyelamatkan kakak Chen? Melihat Rosalind belum menyelamatkan Dev, Rafaela mengguncang lengan Rosalind. Rafaela, Tuan Chen sudah mati, dia sudah mati. Rosalind berkata sambil menangis. Tidak mungkin, kakak Chen tidak mungkin mati. Rafaela menangis dengan getir, mengguncang tubuh Dev dengan putus asa. Kakak Chen, bangun, bangun. Tapi tidak peduli apa yang dilakukan Rafaela, Dev menutup matanya dan tidak bergerak. Rosalind menggigit bibirnya, dia sangat sedih dan ingin menangis, tetapi di depan semua orang di istana teratai merah, sebagai kepala istana, dia tidak bisa seperti Rafaela. Ayo, bawa Tuan Chen masuk. Rosalind mengirim seseorang untuk membawa Dev ke istana teratai merah. Pada saat ini, Dev ditempatkan di halaman Rosalind, dan Rosalind mengusir semua orang. Rosalind memberi Rafaela ramuan untuk menenangkan suasana hati dan istirahatnya. Rosalind menghadapi Dev sendirian, yang disebut baskom air, dan mulai perlahan-lahan menyeka tubuh Dev. Air mata mengalir di wajah Rosalind. Meskipun dia mengenal Dev untuk waktu yang singkat, Rosalind tahu bahwa Dev sudah tinggal di hatinya. Jangan khawatir, aku akan membersihkanmu, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Rosalind bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeka. Pada saat ini, Dev tampaknya dalam kekacauan. Dia ingin membuka matanya dan mengendalikan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa. Seolah-olah kesadaran dan tubuh telah terpisah. Apakah aku benar-benar mati? A dan Rosalind semua gugup. Mata Dev penuh dengan kekacauan putih, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Saya tidak tahu berapa lama, dan perpisahan Rosalind menyeka bersih di tubuh Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Rosalind,
Seorang gadis besar tanpa pengalaman, mengesampingkan rasa malunya dan menyeka seluruh tubuh Dev. Saat malam tiba, bulan purnama muncul. Rosalind masih duduk di samping Dev, duduk diam seperti ini, diam-diam menatap Dev. Sampai tengah malam, Rosalind masih tidak bergerak. Beberapa tetua memanggilnya beberapa kali untuk membiarkannya beristirahat, tetapi Rosalind tidak bergerak sama sekali. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tiba-tiba cahaya bulan yang lembut menyinari tubuh Dev. Dantian di tubuh Dev sembuh, tetapi dantian yang patah tidak bersatu, tetapi terus berubah, segera potongan-potongan dantian berubah menjadi pria emas kecil yang berdiri di atas dantian Dev. Ledakan. Dev, yang berada dalam kekacauan sepanjang waktu, tiba-tiba merasakan matanya berbinar. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan cahaya bulan yang lembut menyinarinya. Dev sedikit terkejut. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia menoleh sedikit dan menemukan bahwa Rosalind sedang duduk di sampingnya. Mata Rosalind sangat merah, jelas menangis untuk waktu yang lama. Kamu sudah pergi. Dalam hidup ini, aku mungkin tidak menyukai pria manapun lagi. Kamu adalah satu-satunya pria yang membuatku jatuh cinta, dan satu-satunya pria yang dengan tulus membantuku, tetapi tidak mengingini tubuhku. Besok hari, aku akan memberikanmu pemakaman yang indah, dan menguburmu di istana teratai merah ini. Jangan khawatir, aku akan mengunjungimu setiap hari dan membakar kertas untukmu. Mata Rosalind tumpul, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadarinya sama sekali bahwa Dev telah membuka matanya saat ini. Karena kamu sangat menyukaiku, mengapa kamu hendak menguburku hidup-hidup? Dev memandang Rosalind dan tersenyum ringan. Dev telah mendengar dari kata-kata Rosalind, ternyata mereka semua mengira Dev sudah mati. Faktanya, Dev sendiri mengira dia sudah mati, dan dia tidak ingin hidup kembali. Kata-kata Dev langsung mengejutkan Rosalind dan melompat dari kursi. Rosalind tercengang ketika dia melihat Dev menatapnya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Rosalind bereaksi dan melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Jadi, kamu belum mati, kamu tidak mati. Rosalind menangis kegirangan. Dev ingin mengangkat tangannya dan menepuk Rosalind dengan ringan, tetapi ternyata tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Dev terkejut, dan buru-buru ingin duduk, tetapi mendapati kakinya tidak bisa bergerak. Selain mengendalikan kepalanya, dia tidak bisa mengendalikan seluruh tubuhnya sama sekali. Kali ini, Dev sedikit panik. Kan seluruh tubuhnya sama sekali. Dev buru-buru memeriksanya dengan hati yang dalam, dia terkejut menemukan bahwa inti emas di tubuhnya berubah menjadi pria emas kecil. Pria emas kecil itu hidup, dan penampilannya persis sama dengan dirinya sendiri. Apakah ini jiwa yang baru lahir? Dev hampir berteriak kegirangan. Dia tidak berpikir bahwa dia adalah berkah tersembunyi dan benar-benar menerobos ke ranah jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, Dev teringat pertempuran terakhir dengan Dalton. Dalton menghancurkan dantian dan tubuh emasnya. Apakah perlu untuk menghancurkan tubuh emas untuk menembus ranah jiwa yang baru lahir? Dev berpikir, mungkin mati dan terlahir kembali adalah cara menerobos jiwa yang baru lahir. Dev tampaknya tahu mengapa dia selalu tidak memiliki cara untuk menerobos, dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan inti emasnya sendiri. Jadi untuk menerobos jiwa yang baru lahir, dia membutuhkan kesempatan seperti itu? Sekarang Dev seperti kuda poni yang menyeberangi sungai, dan banyak hal yang perlu dijelajahi sendiri. Rosalind mengangkat kepalanya dan menatap Dev yang masih hidup, belum lagi betapa bahagianya dia. Berhentilah menangis, bantu aku berdiri. Dev berkata kepada Rosalind. Setelah Rosalind mendengar ini, dia tertegun dan berkata, Dev, kamu tidak bisa bangun, kamu hanya bisa berbaring, tulangmu patah semua. Dev mengerutkan kening, tidak heran mengapa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ternyata tulangnya patah semua. Lalu apa gunanya menerobos ke ranah jiwa yang baru lahir? Melihat Dev seperti itu, Rosalind berkata dengan cepat, jangan khawatir, saya akan pergi mencari dokter untuk Anda dan meminta obat. Bahkan jika Anda tidak dapat disembuhkan, saya akan mendukung Anda dan menjaga Anda selama sisa hidupmu. Melihat Rosalind seperti ini, Dev memiliki perasaan campur aduk di hatinya dan tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan.
Dia bisa melihat bahwa Rosalind tulus padanya, tetapi Dev tidak berani tergoda oleh Rosalind. Yuki masih menderita, dia harus menyelamatkan Yuki. Jika pada saat itu, Yuki dapat menerima Rosalind, dia mungkin tergoda oleh Rosalind. Pada saat ini, awan gelap tiba-tiba melayang di langit, menutupi bulan di langit. Cahaya bulan yang lembut yang menyinari tubuh Dev juga menghilang. Tiba-tiba, cahaya petir menyambar dan menghantam Dev tanpa aba-aba. Dalam sekejap, kulit Dev terbelah, dan bau terbakar memenuhi udara. Dev. Wanyuan. Rosalind kaget, Dev akhirnya selamat, namun mati tersambar petir. Rosalind ingin melangkah maju dan membawa Dev ke kamar. Jangan bergerak, mundur, ini guntur kesengsaraan. Dev berteriak pada Rosalind dan meminta Rosalind untuk mundur. Dev tahu bahwa ini adalah kesengsaraan guntur. Karena dia telah menembus alam jiwa baru lahir, pasti akan ada bencana guntur. Pada saat ini, Dev sedang kesengsaraan guntur dari luar. Setelah tembakan guntur, tubuh akan dibentuk kembali, dan tulang yang patah di tubuh Dev akan utuh. Dan setelah kesengsaraan guntur, tubuh Dev akan menjadi lebih kuat. Kesengsaraan guntur? Rosalind bingung dan tidak mengerti apa itu kesengsaraan guntur. Untuk seorang seniman bela diri biasa tidak memerlukan kesengsaraan guntur untuk melintasi ranah, jadi wajar jika Rosalind tidak tahu. Kesadaran Dev memasuki tubuhnya secara instan, dan menemukan bahwa jiwa yang baru lahir juga disambar petir pada saat ini. Kemudian jiwa yang baru lahir melepaskan semburan cahaya keemasan. Tubuh Dev juga mulai berkedip, dan aura mengerikan turun dari langit. Kesengsaraan guntur lainnya menghantam tubuh Dev dengan ganas. Kesengsaraan guntur ini sangat kuat, dan energi yang sangat besar hampir mengenai Rosalind. Cepat, bersembunyi di dalam kamar. Dev berteriak pada Rosalind. Rosalind juga sedikit terpana saat ini, dan buru-buru bergegas ke kamar. Kedua badai itu hampir membuat tubuh Dev menghitam, seperti mumi yang terbakar. Dan setelah kesengsaraan guntur ini, cahaya yang dipancarkan oleh jiwa yang baru lahir di tubuh Dev benar-benar meroket lagi. Dev sekarang ditutupi dengan cahaya keemasan, dan lapisan material gelap mulai rontok, dan bekas luka di tubuh Dev hilang. Pada saat ini, kulit Dev putih dan cerah, bahkan lebih baik daripada kulit bayi, seolah-olah terlahir kembali. Ini membuat Rosalind di ruangan itu terlihat bodoh. Dev mencoba mengendalikan tubuhnya dan berdiri. Segera, telapak tangan bisa bergerak, diikuti oleh kaki, dan segera Dev berdiri perlahan. Pada saat ini, wajah Dev bersinar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Tetapi ketika Dev berdiri, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di bawah, dan setelah dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, dia hampir membuat Dev takut mati. Ternyata dia berdiri telanjang saat ini. Dev memandang Rosalind yang sedang menatapnya melalui jendela di kamar, dan Dev hampir mati karena malu. Dengan jari-jarinya terjepit, penutup mata langsung dia pakai, langsung menyembunyikan Dev. Dev tidak tahan dilihat seperti ini. Terlebih lagi, dia harus menanggung bencana guntur dan tidak dapat diganggu. Segera, awan gelap menumpuk dan menjadi lebih tebal dan lebih tebal, menunjukkan bahwa badai ketiga akan datang. Bergemuruh. Perampokan guntur ketiga jatuh, dan sambaran petir keluar dari awan gelap seperti ular perak, dan kekuatan besar langsung membombardir Dev. Seluruh istana teratai merah terguncang oleh badai petir ini. Ini juga menyebabkan banyak orang di istana teratai merah terbangun dari tidurnya. Kemudian dia melihat pemandangan di luar jendela dengan terkejut, tidak ada yang berani meninggalkan ruangan, dan tidak ada yang tahu bagaimana cuaca buruk di malam hari. Mereka tidak tahu bahwa cuaca mengerikan itu disebabkan oleh Dev yang melintas ranah jiwa yang baru lahir. Kesengsaraan guntur menghantam tubuh Dev, dan cahaya keemasan di tubuh Dev sedikit lebih bersemangat. Dan jiwa yang baru lahir tampaknya tumbuh seperti bayi, jelas lebih besar dari awalnya. Bergemuruh. Kesengsaraan guntur lainnya jatuh. Dev duduk bersila, matanya sedikit tertutup, kesadarannya masuk langsung ke tubuhnya, mengamati jiwa yang baru lahir, tetapi dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Sekarang dia, jiwa yang baru lahir tidak bisa mati, Dev tidak bisa mati, bahkan jika dagingnya membusuk atau menghilang, Dev perlahan bisa pulih. Daar.
Kesengsaraan guntur, yang berisi kekuatan langit dan bumi, menghantam tubuh Dev. Setiap guntur lebih kuat dari yang terakhir. Tubuh Dev terbelah menjadi daging seketika, dan segera beregenerasi oleh cahaya keemasan. Setelah Dev memberikan penutup mata Rosalind, Rosalind tidak akan bisa melihatnya. Jika tidak, melihatnya seperti ini, dia pasti akan ketakutan. Bergemuruh. Satu demi satu kesengsaraan guntur menghantam, dan ada 10 guntur, menebas Dev. Awan gelap di langit perlahan menghilang, dan kesengsaraan guntur akhirnya berakhir. Tetapi pada saat ini, Dev, yang sedang duduk bersila di lantai, tampak tidak puas dengan 10 kesengsaraan guntur ini. Karena semakin ganas kesengsaraan guntur, semakin kuat rantai pemadaman terhadap Dev. Ayo lakukan kesengsaraan guntur lagi. Dev mengangkat kepalanya dan melambaikan tangan kanannya ke depan dengan ganas, dan cahaya keemasan langsung menuju awan gelap di langit, secara acak tidak memasuki awan gelap. Awan gelap yang telah menghilang segera berkumpul kembali. Cahaya keemasan yang tidak memasuki awan gelap, setelah melakukan perjalanan melalui awan gelap, berbalik ke arah Dev. Dev sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan kesengsaraan guntur. Jika ada orang lain yang melihat ini, rahannya akan jatuh. Sekarang Dev benar-benar menciptakan kesengsaraan gunturnya sendiri dan memalsukan miliknya sendiri, yang terlalu sesat. Bergemuruh. Di bawah badai petir ini, tubuh Dev langsung dibombardir menjadi sampah. Pada saat ini, kesadaran Dev bahkan bisa melihat adegan di mana dia diledakkan menjadi sampah. Namun segera, dengan cahaya keemasan jiwa yang baru lahir, tubuh Dev mulai perlahan beregenerasi. Awan gelap di langit menghilang, dan cahaya keemasan di tubuh Dev tertahan, dan cahaya samar berkedip di kulitnya. Cahaya ini dipancarkan oleh daging murni. Saat kesadaran memasuki tubuh, Dev bisa melihat bahwa cahaya di jiwa yang baru lahir juga berubah, dan kesadaran Dev sepertinya bisa merasakan nafas jiwa yang baru lahir. Ini adalah ranah jiwa yang baru lahir. Ini adalah ranah Huo. Mata Dev meledak menjadi 2 cahaya terang. Dan tubuh Dev menjadi seperti batu giok kristal, sebening kristal. Tuan Chen. Ketika Rosalind melihat awan gelap menghilang, dia berlari keluar ruangan. Dengan lambaian tangan Dev, penutup matanya dilepas, dan Dev terbuka di depan Rosalind. Rosalind langsung tersipu ketika dia melihat Dev, dan kemudian melemparkan pakaian di tangannya ke Dev. Dev buru-buru memakainya, tetapi juga malu dan tidak tahu harus berkata apa. Kakak, apa yang terjadi barusan? Pada saat ini, Rafaela berlari. Dia, yang telah meminum pil obat, sudah tertidur, tetapi tiba-tiba terbangun oleh kesengsaraan guntur barusan. Ketika Rafaela berlari ke halaman dan melihat Dev, dia tercengang. Rafaela melirik Dev, lalu tiba-tiba berteriak, "Hantu, hantu!" Rafaela menjadi pucat karena ketakutan, dan bersembunyi tepat di belakang Rosalind. Gadis kecil, kamu adalah hantunya. Pernahkah kamu melihat hantu yang begitu tampan? Melihat bahwa Rafaela ketakutan sendiri, Dev berkata dengan bercanda. Tidak heran, bagaimanapun juga, mereka mengira mereka sudah mati, jadi sekarang mereka berdiri hidup-hidup, mereka pasti akan takut. Rafaela, kakak Chenmu tidak mati, dia bukan hantu. Rosalind tersenyum dan berkata kepada Rafaela. Kemudian Rafaela menjulurkan kepalanya, dan kemudian memandang Dev. Bahkan jika kakak Dev sudah mati, tidak bisakah itu tampak seperti orang yang berbeda? Dia memiliki luka di sekujur tubuhnya, dan tulangnya hancur. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa berdiri lagi kan? Ketika Rafaela mengatakan ini, Rosalind tidak tahu bagaimana menjawab Rafaela lagi, karena banyak hal, dia juga bingung sekarang. Saya memiliki artefak ajaib di tubuh saya yang dapat membentuk kembali tubuh saya, jadi saya akan menjadi sebaik dulu. Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan cubit aku untuk melihat apakah aku hantu. Dev tersenyum kecil. Rafaela perlahan bergerak, dan kemudian mencubit lengan Dev dengan keras. Kamu bocah, buat kamu mencubitku dengan keras? Dev berpura-pura kesakitan. Melihat ini, Rafaela langsung menjadi senang, jadi kamu benar-benar kakak Chen, bukan hantu. Rafaela senang, tetapi tiba-tiba menangis lagi, dan bergegas maju ke pelukan Dev. Kakak Chen, saya takut mati, saya pikir Anda benar-benar mati. Rafaela menangis dan berkata.
Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Dev menghibur Rafaela. Dev, dia tercengang. Malam itu, Dev tidak tidur, begitu pula Rafaela dan Rosalind. Ketiganya mengobrol sepanjang malam di kamar Rosalind. Ketika matahari baru saja terbit dari timur, Dev melirik keluar jendela dan perlahan bangkit. Kali ini, baik Rosalind maupun Rafaela tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan di malam hari. Mereka tahu bahwa Dev harus pergi karena Dev memiliki urusan sendiri. Setelah meninggalkan istana teratai merah, Dev pergi tanpa melihat ke belakang, karena dia takut untuk berbalik dan tidak bisa menahan perasaannya. Dalton Ning. Kali ini saya melangkah ke Wuhuo, hancurkan keluarga Ning sialan. Niat membunuh keluar dari mata Dev. Dan tidak tahu harus berkata apa. Dia sekarang telah menembus ke ranah Wuhuo, dan semua hal yang harus ditangani harus segera ditangani. Kyoto. Seluruh dunia seni bela diri Kyoto, dan bahkan seluruh forum seni bela diri, telah diledakkan. Berita bahwa Dev dibunuh oleh Dalton sudah menyebar. Dev dapat dikatakan sebagai orang yang paling banyak dibicarakan di dunia seni bela diri baru-baru ini, dan kali ini Dev terbunuh. Ada yang menyesal, ada yang senang. Di dalam protektorat Kyoto, Dev memiliki urusan sendiri. Tuan Si duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi wajahnya dingin dan menakutkan. Winston dan Jack Sing, kapten tim penegak hukum, berdiri di satu sisi, dan tidak ada yang berani berbicara. Suasana di seluruh pavilion penegakan hukum sangat menyedihkan. Baru-baru ini, Tuan Si sering berada di pavilion pelindung hukum, yang membuat Winston, pemilik pavilion, di bawah tekanan yang meningkat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dev seharusnya tidak mati semudah itu. Aku tidak bisa melihatnya salah. Si bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Si, pesan ini memang disebarkan oleh Dalton Ning sendiri, dan Dalton Ning juga menyebarkan beberapa foto. Dan dengan kekuatan Dalton, Tuan Chen memang bukan lawannya. Sebagai seorang veteran Wuhou, bahkan jika bakat Tuan Chen bagus, dia tidak bisa menandingi Dalton Ning itu. Saat Winston berbicara, dia membuka forum seni bela diri dan menemukan beberapa foto Dev yang dirilis oleh Dalton. Melihat foto-foto itu, penampilan Dev sangat mengerikan. Jelas, orang mati tidak bisa mati lagi. Tuan Si melihat foto Dev dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Jack Sing. Kapten Sing, ceritakan tentang penemuanmu baru-baru ini. Tuan Si, ada pembudidaya jahat di mana-mana baru-baru ini, dan mereka menjadi semakin sering terlihat. Beberapa pembudidaya jahat bahkan aktif melakukan propaganda dan merekrut murid. Saya juga membunuh beberapa pembudidaya jahat kali ini, tetapi itu hanya sekte kecil, dan pembudidaya jahat besar belum terlihat. Tapi melihat beberapa tahun terakhir, kegiatan beberapa kultivator jahat memang menjadi lebih sering muncul baru-baru ini. Laporan jujur Jack Sing. Sepertinya airnya masih belum cukup keruh, dan beberapa ikan besar masih enggan keluar dari air. Tuan Si menghela nafas ringan dan terdiam. Lembah Dewa Obat. Setelah melihat berita bahwa Dev terbunuh, tubuh Naga Lima bergetar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Naga Lima tidak percaya bahwa Dev terbunuh seperti ini. Hasil seperti itu membuat Naga Lima sulit diterima, semua yang dia lakukan adalah untuk Dev dan wanita tertuanya, tetapi pada akhirnya, Dev mati dengan mudah. Air mata Naga Lima tidak bisa berhenti mengalir, dan dia berteriak ke langit, "Kenapa, Tuhan, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa orang jahat berkuasa dan orang baik tidak bisa hidup lama?" Mata Naga Lima penuh dengan kebencian, dia membenci Tuhan, dan orang-orang suci itu. Sayang sekali dia hanya orang biasa sekarang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nona, saya minta maaf untuk Anda, saya minta maaf untuk Anda, kapan Anda akan melihat matahari lagi? Naga Lima berbaring di tanah dan menangis dengan sedih. Pada saat ini, Ellie, Maya dan Laura datang, dan ketika mereka melihat Naga Lima seperti ini, mereka semua terkejut. Karena ketiga gadis itu tidak terlalu memperhatikan forum seni bela diri, mereka tidak tahu berita bahwa Dev sudah meninggal. Paman Naga, ada apa denganmu? Ellie memandang Naga Lima dan bertanya dengan heran. Iya,
Paman Naga, ada apa denganmu? Maya dan Laura juga bertanya. Naga 5 buru-buru bangkit, menyeka air matanya, lalu tersenyum dan berkata. Bukan apa-apa, ini hanya malam tahun baru, dan aku sedikit rindu rumah. Rindu rumah? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Maya tampak terkejut, Paman Naga, di mana Anda memiliki rumah? Saya telah bersama Anda sejak kecil, dan kami telah bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mendengar Anda mengatakan bahwa Anda memiliki rumah. Aku belum pernah melihatmu pulang. Aku hanya tidak memberitahumu. Naga 5 diekspos oleh Maya, tampak sedikit bingung, dan buru-buru memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Dia tidak ingin Ellie tahu bahwa Dev sudah mati, dia takut Ellie tidak akan bisa menerima pukulan itu. Ellie melihat bahwa ekspresi Naga 5 jelas salah, jadi dia bertanya. Paman Naga, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Mengapa kamu menyembunyikan ponselmu? Tidak. Terbunuh seperti ini. Naga 5 menjelaskan dengan panik. Ellie mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian Naga 5 dan mengambil telepon dari saku Naga 5. Ketika Ellie menyalakan telepon dan melihat pesan bahwa Dev dibunuh oleh Dalton Ning, dirinya langsung menjadi bodoh. Dia tidak percaya itu benar, tetapi ketika dia melihat foto-foto terlampir, dia jatuh ke tanah. Ponsel di tangannya jatuh ke tanah, dan Ellie lamban. Lagi pula dia tidak percaya itu benar. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Ellie berteriak keras. Tidak bisa berbuat apa-apa. Laura dan Maya buru-buru menghibur Ellie, tetapi ketika mereka berdua tahu bahwa Dev terbunuh, tidak ada suara dari mereka. Kematian Dev memukul mereka terlalu keras. Naga 5 hanya bisa menangis dalam diam, dia tidak tahu bagaimana membujuk Ellie dan yang lainnya. Saya tidak tahu berapa lama saya menangis, air mata sudah mengering. Ellie bangkit perlahan, tidak ada air mata di matanya, sebaliknya, ada niat membunuh yang kuat. Aku ingin membunuh semua orang di keluarga Ning dan membalaskan dendam Dev. Aku tidak bisa membiarkan dia beristirahat dengan tenang. Ellie menggertakkan giginya, tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang menakutkan. Ellie, jangan impulsif. Bahkan Dev bukan lawan Dalton. Jika kamu pergi untuk membalas dendam, itu hanya mencari kematian. Naga 5 membujuk Ellie. Dev sudah mati, dan hidupku tidak ada artinya. Jika aku tidak bisa membalasnya, maka aku akan pergi bersamanya. Aku tidak ingin dia di sana sendirian. Pikiran Ellie telah dibuat, matanya sangat dingin. Pada saat ini, Ellie bukan lagi seorang gadis, tetapi mesin pembalasan yang dingin. Tunggu, aku akan menemanimu. Laura berkata kepada Ellie. Dan aku juga pergi. Maya juga berkata. Naga 5 menatap ketiga gadis itu dan hanya bisa menghela nafas berat. Kalau begitu aku akan menemanimu kembali ke Kyoto, tetapi jika kamu ingin membalaskan dendam Dev, kamu tidak boleh gegabah. Karena ketiga gadis itu sangat bertekad, Naga 5 memutuskan untuk membawa mereka kembali ke Kyoto. Lakukan segala yang mungkin untuk membalaskan dendam Dev. Lembah orang jahat. Ketika Larry Zhao mengetahui tentang berita itu setelah Dev terbunuh, dia menjadi marah. Meskipun dia tidak percaya itu benar, foto berdarah Dev di forum seni bela diri harus membuatnya percaya. Paviliun Gunung Tanpa Bayangan Larry Zhao, sebagai aula Istana Naga Langit, sekarang pemilik kuil, Dev, telah terbunuh, ia memiliki tanggung jawab untuk membalas dendam Dev. Tuan Chen, jangan khawatir. Saya pasti akan membalas dendam ini untuk Anda. Cahaya dingin melintas di mata Larry Zhao. Ayah, mari kita bawa orang-orang kita untuk membunuh keluarga Ning sekarang untuk membalaskan dendam kakak Chen. Mata menangis Jonathan merah, dan dia menggertakkan giginya. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak ada gunanya pergi ke keluarga Ning. Sekarang tunggu 4 orang jahat keluar dari pengasingan diri, lalu kita bunuh keluarga Ning bersama. Selama aku, Larry Zhao, memiliki nafas, aku akan melawan keluarga Ning sampai akhir. Larry Zhao tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk membalaskan dendam Dev. Sekarang keempat penjahat itu masih dalam masa penyembuhan di Menara Penindas Iblis. Setelah keempat penjahat itu meninggalkan pengasingan diri, mereka akan membunuh keluarga Ning bersama-sama.
Bahkan jika mereka terbunuh, mereka akan mati bersama keluarga Ning untuk membalaskan dendam Dev. Bersambung ke episode 128. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.